Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lingkup Islam yang saya cintai, syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di antara umat manusia terdapat 3 orang yang dihadapkan alih-alih panik, mereka tampak berwajah sumringah, menandakan kepercayaan diri yang besar. Sebab ketiganya merasa yakin betul akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi penghuni surga. Namun pengadilannya tentu jauh berbeda dengan pengadilan manusia. Allah Maha mengetahui segala hal, mesti ukurannya sebesar zarrah. Allah pun memutuskan setiap perkara tanpa zalim. 3 orang yang merasa menjadi calon penghuni surga ini pun tergelak. Mereka yang terdiri dari orang-orang saleh itu justru berakhir di neraka. Mereka diseret dengan kasar ke dalam api yang membara. Apa gerangan yang terjadi? Rupanya mereka hanyalah saleh di pandangan manusia. Hati mereka selama di dunia tak mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam niat maupun amal mereka. Orang pertama dipanggil menghadap Allah. Ia merupakan seorang pria yang mati syahid. Si pria mengakui banyaknya nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Allah pun berfirman kepadanya, "Apa yang telah engkau perbuat dengan berbagai nikmatku itu?" Mujahid itu menjawab, "Saya telah berperang karenamu, sehingga saya mati syahid," ujarnya. Allah pun menyangkalnya, "Kau telah berdusta. Kau berperang agar namamu disebut-sebut manusia sebagai orang yang pemberani. Dan ternyata kamu telah disebut-sebut demikian." Demikian firman-Nya, maka mujahid itu pun diseret wajahnya dan dilempar ke neraka jahanam. Orang kedua pun dipanggil. Ia merupakan seorang alim ulama yang mengajarkan Al-Quran pada manusia seperti orang pertama. Allah menginterogasikan hal yang sama kepadanya. "Apa yang telah engkau perbuat dengan berbagai nikmatku selama hidup di dunia?" Sang ulama menjawab, "Saya telah membaca, mempelajari, dan mengajarkan Al-Quran kepada masyarakat. Semua itu kulakukan hanya karena engkau," ujarnya. Namun Allah berfirman, "Kamu berdusta. Kau mempelajari ilmu agar disebut sebagai seorang alim, dan kau membaca Al-Quran agar kamu disebut sebagai seorang qori." Demikian Allah mengadili. Sang alim ulama hanya bisa terpaku. Ia pun menyusul si mujahid masuk ke neraka, yang apinya membara menjilat-jilat. Orang ketiga pun dipanggil. Lelaki itu merupakan orang yang dikenal sangat dermawan semasa hidupnya. Sang dermawan dianugerahi Allah harta yang melimpah. Allah pun menagih pertanggungjawabannya atas nikmat yang telah Dia berikan itu.
apa yang telah Engkau perbuat dengan berbagai nikmat-Ku, firman-Nya. Sang dermawan menjawab, saya tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak di jalan yang Engkau cintai, melainkan pasti aku melakukannya semata-mata karena Engkau, jawabnya. Dia pun tak jauh beda dengan dua sebelumnya. Kau berdusta, firman Allah. Kau melakukannya karena ingin disebut sebagai seorang dermawan. Dan begitulah yang dikatakan orang-orang tentang dirimu, firman-Nya. Sang dermawan yang ria ini pun diseret dan dilempar ke neraka, bergabung dengan dua temannya yang juga menyimpan sifat ria di hati. Di mata manusia, ketiganya merupakan seorang yang taat beribadah dan diyakini akan menjadi penduduk surga. Namun, hanya Allah yang mengetahui segala isi hati hamba-Nya. Ketiganya tak pernah mengikhlaskan amalan untuk Allah, melainkan agar diakui manusia. Mereka pun berakhir di neraka dan menjadi penghuni pertama neraka. Kisah pengadilan akhirat tersebut terdapat dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah. Hadis yang cukup panjang tersebut. Di akhir hadis, Abu Hurairah bahkan membaca firman Allah yang menjadi hikmah pelajaran atas kisah tersebut. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Demikian terjemahan Al-Quran Surat Hud ayat 15-16. Demikianlah tiga ahli amal yang terjerumus ke dalam neraka. Semoga bisa menambah wawasan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.